Biasanya karakter anime manga yang jadi public enemy itu rata-rata tokoh antagonis semua. Tapi kagak jarang juga sih ada protagonis yang dibenci juga sama semua orang. Nah, kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu share videonya ke teman-teman lu yang lain juga. Terus, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Edmaris Valmut dari cerita Tensura. Raja serakah yang udah ngebantai penduduk di kerajaan Tempest yang dipimpin sama Shirimuro. Jadi kan si Edmaris ini merintahin anak buahnya buat ngobrak-ngabrik tempatnya Shirimuro. Cuma gara-gara penghasilan di kerajaannya jadi ngurang. Padahal kerajaan punyanya Shirimuro sendiri kagak ngeganggu, apalagi sampai ngebunuh manusia. Kerajaan si Edmarisnya aja yang kalah saing sama jalur dagang kerajaan Tempest. Nomor 2, Paul Greyrat dari cerita Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu. Kentu sama asisten rumah tangganya sendiri sampai hamil, ngehianatin istri satu-satunya, yang padahal sayang banget ke si Paul. Oke, gue juga tahu si Paul kegoda tuh gara-gara ART-nya juga yang mancing-mancing tuh cowok. Tapi ya kalau imannya kuat, si Paul bisa aja kagak kegoda dan tetap setia ke istrinya. Nah, karena kejadian itu pula, orang-orang jadi hilang respect ke si Paul. Nomor 3, Gabi Brown dari cerita Attack on Titan. Biarpun masih bocah, si Gabi ini rasa haus darahnya ngelebihin si Eren pas dulu masih seumuran kayak tuh cewek. Bedanya, rasa benci si Eren waktu itu lebih ditujuin ke arah Titan. Sedangkan si Gabi kagak bakal ragu ngebunuh sesama manusia. Yang jadi korbannya tuh salah satu karakter cewek terfavorit yang ada di anime AOT, yaitu si Sasha. Dan momen ini tuh yang bikin reputasi si Gabi jelek banget di mata para penonton. Kasarnya, nih cewek tuh versi si Eren pas masih bocah, tapi jauh lebih nyebelin. Nomor 4, Akio Tademaru dari cerita Kemono Jihen. Demi ngewujudin ambisinya buat bikin, dalam tanda kutip, obat segala macam penyakit, si Akio ini ngejadiin istri dari kakak kandungnya sendiri yang sekarang udah ngejanda sebagai objek eksperimen yang kejam banget. Jadi si MILF itu tuh kan dari ras siluman laba-laba. Nah, menurut legenda, jaringnya bisa jadi obat. Tapi cara buat ngeluarin jaringnya itu tuh, si MILF-nya kudu digengbeng dulu sama berbagai siluman dari ras lain, sampai ngelahirin macam-macam anak. Nah, yang jadi dalang di balik semua eksperimen ini, ya si Akio tadi. Nomor 5, Yo Wei dari cerita Dr. Stone. Setelah perang antara si Senku sama Tsukasa berakhir, si Yo ini pada akhirnya emang jadi pihak si Senku. Tapi ya, awal-awal nih cowok dikenalin sebagai manusia yang kasar sama arogan. Sering mandang rendah orang lain lah. Bahkan pas dulu Doi masih jadi polisi, si Yo ini jadi polisi korup. Udah gitu, biarpun sering nyombongin kekuatannya, sebenarnya si Yo pengecut banget. Bahkan Doi pernah malsuin kematiannya sendiri supaya kagak kena marah si Tsukasa. Pas dulu tahanannya lepas gara-gara si Yo. Nomor 6, Ainosuke Shindo dari cerita Skate the Infinity.
atau biasa dipanggil Adam. Jadi Do itu peskater yang kejam banget, dan dandannya aja udah kayak villain. Jadi si Adam ini demen banget nyakitin orang yang lagi skating. Protagonis utama di dalam cerita ini juga sempat jadi korban. Dari semua pemain yang ada, si Adam lah manusia rendahan yang kagak pernah ngelakuin fair play. Terus rasa sportsmanship-nya juga rendah banget. Nomor 7, Kearu dari cerita Rido of Healer. どこにいるんだ言えあなたの目の前に目の前ヒール貴様 Gara-gara cara balas dendamnya yang ekstrim banget, banyak orang yang kagak suka sama nih cowok. Tapi ya wajar aja sih, si Kearu balas dendam sampai segitunya ke orang-orang yang selama ini nyakitin tuh cowok. Karena selama hidupnya si Kearu cuma jadi budak dan udah dianggap kayak hewan kotor doang. Udah gitu, kampung halamannya juga dihancurin, diperkosa berkali-kali lah dan lain sebagainya. Untungnya otak si Kearu encer, ngerencanain ide balas dendam sampai akhirnya kewujud. Dan seluruh episode di dalam nih anime nyeritain perjalanan balas dendam tuh cowok. やり直した世界でお前が俺をどう呼ぶかヒール Oke, segitu aja buat hari ini. Buat lo yang pengen nambahin, request atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!